Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nabila dengan NIM 221902554. Di sini kelompok 9 akan mempresentasikan pertemuan 9 tentang Letter of Credit. Sebelum membahas Letter of Credit, perlu diketahui dulu dasar pengaturannya, yaitu UCP atau Uniform Custom and Practice for Documentary Credit. UCP adalah seperangkat aturan yang berisi dasar-dasar pengaturan LC. Sehingga untuk menafsirkan suatu LC diperlukan pemahaman atas pasal-pasal yang terdapat dalam UCP. Adapun istilah dan definisi dari Letter of Credit. Letter of Credit sering disebut juga dengan istilah Documentary Credit, yang memiliki beberapa istilah seperti Authority to Cure Cash, Authority to Pay yang memiliki arti yang sama. Letter of Credit didefinisikan sebagai suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank devisa atas permintaan importir yang ditunjukkan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir tersebut, yang memberikan hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importir bersangkutan sesuai ketentuan persyaratan yang tertuang dalam LC telah terpenuhi tanpa adanya penyimpangan atau diskrepensi. Ada juga tujuan, manfaat, dan fungsi dari Letter of Credit. Tujuannya, penggunaan LC dimaksudkan untuk mempermudah proses pembayaran serta memberikan jaminan terlaksananya pembayaran tersebut. Manfaat. Di sini ada 4 manfaat dari Letter of Credit. Yang pertama, memudahkan proses transaksi pembayaran di antara pihak yang belum saling mengenal. Yang kedua, sebagai kepastian atau keamanan pembayaran untuk menghindari resiko yang disediakan oleh importir. Yang ketiga, menjamin kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Yang keempat, memungkinkan eksportir dan importir memperoleh kredit dari bank. Untuk fungsi dari LC sendiri di sini ada 5. Yang pertama, merupakan perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi komersial internasional. Yang kedua, memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan. Yang ketiga, memastikan terjadinya pembayaran sepanjang syarat-syarat LC dipenuhi. Yang keempat, merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen dan bukan atas barang dagang. Yang kelima, membantu bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada importir. Ada 6 pihak-pihak dalam LC. Yang pertama, pembeli atau importir atau aplikan atau buyer, pihak yang meminta pada bank untuk membuka LC bagi kepentingan penerima atau beneficiary atau penjual atau eksportir. Yang kedua, penjual atau eksportir atau beneficiary atau seller yang diberikan hak menarik wesel atau sejumlah uang yang tertera dalam LC sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam LC. Yang ketiga, bank pembuka LC atau opening bank atau issuing bank. Yang keempat, advising bank, bank yang menerima dan meneruskan LC kepada beneficiary atau eksportir. Yang kelima, confirming bank, bank yang ikut menjamin terhadap suatu LC atas permintaan atau otorisasi dari issuing bank. Yang keenam, negotiating bank, bank yang mengambil alih dokumen yang dipersyaratkan dalam LC. Menegosiasikan adalah membayar terlebih dahulu kepada beneficiary atas dokumen yang disyaratkan dalam LC dan menagihkannya ke bank pembuka dengan mengirim dokumen. Ada 10 isi pokok dalam LC. Yang pertama, nomor dan tanggal LC. Yang kedua, jenis dan sifat LC yang dibuka. Nomor 3, nama dan alamat eksportir atau penerima LC atau beneficiary. Yang keempat, jumlah dana yang tersedia. Yang kelima, uraian barang dan jumlahnya. Yang keenam, perincian dokumen yang diisyaratkan seperti bill of lading, faktur perdagangan, daftar pengepakan barang, daftar publikasi, daftar timbangan, sertifikasi mutu, keterangan negara asal barang, polis asuransi. Yang ketujuh, batas waktu pengapalan terakhir atau shipment date. Yang kedelapan, batas waktu berlakunya LC. Yang kesembilan, syarat pengapalan atau partial shipment atau transshipment dan lain-lain. Yang kesepuluh, ketentuan tentang negosiasi dokumen pengapalan. Selanjutnya, hubungan LC dengan sales kontrak akan dijelaskan oleh Gagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gagas Pangestu dengan NIM 2219023. Di sini saya ingin menjelaskan hubungan letter of credit dengan sales kontrak. 1. Dasar terbitnya letter of credit adalah kontrak jual beli atau sales kontrak. 2. Sales kontrak mencantumkan bagaimana barang tersebut akan dikirim, apakah melalui darat, laut, udara, dan pihak mana yang akan menutup asuransi. 3. Letter of credit adalah dokumen kontrak, namun kedudukan letter of credit sebagai suatu kontrak dan kontrak jual beli sifatnya terpisah atau independen. 4.
Sifat independen letter of credit tampak pada aplikasi dan realisasi pembayaran letter of credit. Dalam aplikasi letter of credit, bank penerbit tidak meminta atau mensyaratkan diperlihatkannya kontrak penjualan dan permohonan. Dalam realisasi pembayaran letter of credit, bank hanya memeriksa apakah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah terpenuhi atau prinsip otonomi letter of credit. Di sini ada 7 syarat suatu letter of credit. Yang pertama, menyebutkan nama dan alamat penerima dan pemohon dengan jelas. Yang kedua, ada menyebutkan masa berlakunya letter of credit. Yang ketiga, mencantumkan nama bank penerus yang dituju atau advising bank. Yang keempat, mencantumkan dengan jelas jenis letter of credit. Yang kelima, uraian barang harus jelas dan tegas. Yang keenam, ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat dalam letter of credit harus jelas, tidak berbelit-belit atau tidak mensyaratkan yang tidak mungkin dipenuhi oleh penerima atau beneficiary. Dan yang ketujuh, menyatakan bahwa letter of credit tunduk pada UCPDC dengan mencantumkan klausul "This credit is subject to uniform custom and practice for documentary credit 2007 revision ICC publication number 600. Dan yang selanjutnya ada kebaikan penggunaan letter of credit bank. Yang pertama, kepercayaan letter of credit yang dikeluarkan bank terjamin akan pembayarannya bagi penjual atau eksportir. Yang kedua, penjual atau eksportir segera menerima pembayaran apabila dokumen sesuai dengan syarat letter of credit diserahkan pada bank pembayaran. Yang ketiga, penjual atau eksportir dapat menggunakan letter of credit untuk pembiayaan selanjutnya. Yang keempat, pembeli atau importir biasanya tidak diharuskan menyediakan dana. Yang kelima, pembeli atau importir dapat menggunakan hak kepemilikan atas dokumen-dokumen berdasarkan letter of credit untuk memperoleh pembiayaan selanjutnya. Dan yang terakhir, pembeli atau importir merasa terjamin. Di samping kebaikan tersebut, ada pun kelemahan penggunaan letter of credit bank. Yang pertama, biaya-biaya bank dikenakan dalam penanganan letter of credit. Yang kedua, waktu yang digunakan dalam memproses surat-surat yang diperlukan melalui saluran bank-bank. Bank-bank hanya berkepentingan dalam dokumen saja dan tidak dalam barang-barang. Yang terakhir, pembeli atau importir tidak mendapat jaminan bahwa barang-barang yang dipesan dengan harga tertentu adalah yang sebenarnya yang dikapalkan. Di sini ada pun tata cara pembayaran dengan menggunakan letter of credit. Yang pertama, importir meminta kepada bank atau bank devisa yang ditunjuk untuk membuka suatu letter of credit untuk dan atas nama eksportir. Dalam hal ini, importir bertindak sebagai opener. Bila importir telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor seperti surat izin impor, maka selanjutnya bank melaksanakan pembukaan letter of credit atas nama importir. Yang kedua, eksportir menyerahkan barang ke carrier. Sebagai gantinya, eksportir akan mendapatkan bill of lading. Yang ketiga, eksportir menyerahkan bill of lading kepada bank untuk mendapatkan pembayaran. Paying bank kemudian menyerahkan sejumlah uang setelah mereka mendapatkan bill of lading tersebut dari eksportir. Bill of lading tersebut kemudian diberikan kepada importir. Dan yang terakhir, importir menyerahkan bill of lading kepada carrier untuk ditukarkan dengan barang yang dikirim oleh eksportir. Dilihat dari sisi kegunaannya, letter of credit dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, documentary letter of credit yang sering disebut dengan commercial atau merchandise letter of credit, merupakan letter of credit yang berdokumen dan menangani pergerakan dari barang-barang ekspor dan impor. Yang kedua, sedangkan clean letter of credit merupakan letter of credit yang tidak berdokumen dan salah satunya
yaitu standby letter of credit. Adapun jenis letter of credit berdasarkan waktu pembayarannya, yang akan dijelaskan oleh saudara Michael. Halo, saya Michael Asti Setianto. Jadi saya akan menjelaskan tentang jenis letter of credit berdasarkan sifatnya. Di sini ada 12, yaitu yang pertama, revocable letter of credit. Merupakan letter of credit yang dapat diubah isinya dibatalkan sepihak oleh eksportir tanpa meminta persetujuan eksportir selama eksportir belum memperoleh pembayaran dari bank. Yang kedua, irrevocable letter of credit. Letter of credit yang tidak bisa dibatalkan selama jangka berlaku validity yang ditentukan dalam letter of credit tersebut dalam opening bank saat menjalankan menerima wesel-wesel yang ditarik atas letter of credit tersebut. Yang ketiga, irrevocable dan confirmation letter of credit. Letter of credit yang dianggap paling sempurna dan paling aman dari sudut penerima letter of credit beneficiary karena pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik atas letter of credit ini dijamin sepenuhnya oleh opening bank maupun oleh advising bank. Yang keempat, irrevocable infotainment letter of credit, yang pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik atas letter of credit ini tidak dijamin sepenuhnya oleh opening bank maupun oleh advising bank, namun tidak mudah dibatalkan karena sifatnya irrevocable. Yang kelima, back to back letter of credit. Dalam letter of credit ini, penerima beneficiary biasanya bukan pemilik barang, tetapi hanya perantara. Oleh karena itu, penerima letter of credit ini terpaksa meminta bantuan banknya untuk membuka letter of credit untuk pemilik barang-barang yang sebenarnya dengan menjalankan letter of credit yang diterimanya dari luar negeri. Back to back letter of credit biasanya digunakan dalam kondisi eksportir sebagai perantara. Yang keenam, revolving letter of credit. Letter of credit ini memungkinkan kredit yang tersedia dipakai ulang tanpa mengadakan perubahan syarat khusus. Letter of credit tersebut ada kalanya importir memesan barang dengan nilai tertentu dalam jangka waktu tertentu, misalnya 6 bulan. Yang ketujuh, red clause letter of credit. Jenis ini biasanya digunakan jika eksportir memerlukan modal untuk produksi atau pengadaan barang yang akan diekspornya. Jadi kondisi dalam red clause letter of credit adalah advising. Bank atau konsultan bank diberi kuasa oleh issuing bank untuk memberi uang muka pada eksportir dalam sebelum dokumen-dokumen perdagangan internasional. Yang kedelapan, standby letter of credit. Letter of credit jenis ini digunakan untuk menjamin pembayaran bila suatu badan hukum, misal perusahaan kontraktor, tidak dapat menyelesaikan suatu pekerjaan atas suatu kewajiban. Dalam hal ini, aplikan mengajukan pemohon pada bank untuk membuka standby letter of credit. Bila kontraktor tersebut ternyata tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka pemimpin proyek sebagai beneficiary akan menuntut pembayaran pada issuing bank sejumlah uang sebagaimana ditetapkan dalam letter of credit. Yang kesembilan, transferable letter of credit. Jenis ini mulai ada berdasarkan atas pasal 5.a Uniform Custom and Practice for Documentary Credit UCP ICC nomor 400. Dalam hal ini, letter of credit memberi hak kepada eksportir beneficiary pertama untuk menginstruksikan pada bank yang diamanatkan untuk membayar atau akseptasi atau kepada setiap bank yang berhak melakukan negosiasi untuk menyerahkan hak atas kredit seluruhnya atau sebagainya pada satu atau lebih pihak ketiga beneficiary kedua. LC ini biasa digunakan bila eksportir beneficiary pertama sebenarnya adalah perantara, sedangkan barangnya ada pada supplier yang dalam hal ini disebut second beneficiary atau beneficiary kedua. Yang ke-10, negotiable letter of credit, yang digunakan bila mana beneficiary dalam letter of credit tersebut dapat mengajukan wesel dan dokumen-dokumen ke bank mana saja yang dipilih. Yang ke-11, strike letter of credit, yang biasanya jatuh tempo di negara bank pembuka letter of credit dan pembayaran hanya dapat dilakukan pada bank pembuka tersebut. Yang ke-12, merchant letter of credit, yang dibuka oleh importir untuk memberikan hak kepada eksportir untuk menarik wesel dan pihak importir menjamin melunasi wesel tersebut saat jatuh tempo. Selanjutnya, jika ditinjau dari perkembangan beneficiary atau eksportir dapat menarik pembayaran atas letter of credit. Yang letter of credit dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hak pada expected investor letter of credit
juga petunjuk pengisian letter of credit. Yang pertama, name of using bank. Yang kedua, type of credit indication. Yang ketiga, number. Yang keempat, place and date of issue. Ada juga petunjuk pengisian letter of credit. Yang pertama, name of using bank. Yang kedua, type of credit indication. Yang ketiga, number. Yang keempat, place and date of issue. Yang kelima, date and place of expiry. Yang keenam, application. Yang ketujuh, beneficiary. Yang kedelapan, advising bank. Yang kesembilan, amount. Yang kesepuluh, partial shipment. Yang ke-11, transshipment. Yang ke-12, insurance conferred by news. Yang ke-13, shipment as defined in UCP 500 artikel 46. Yang ke-14, nominates bank and credit availability. Yang ke-15 sampai dengan 21, blank center space. Sekian presentasi tentang letter of credit dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.